Suatu malam di sebuah kopi shop sederhana, seorang pelayan bernama Jen terlihat sibuk melayani para pelanggan. Namun karena wajahnya yang cantik dan tubuhnya yang menarik, ia kerap dilecehkan oleh para buaya gurun yang ngopi di sana. Hingga suatu waktu, Jen yang sudah muak melakukan perlawanan dengan menghajar pria yang mencoba meraba dirinya. Would you like to eat? What's your problem, honey? Maybe you and I should go out to my truck. You could earn a little pocket. Jen sebenarnya ingin mempertahankan pekerjaan ini, mengingat 19 juta lapangan pekerjaan hanyalah omon-omon. Tapi karena tak mau terus direndahkan oleh para begundal, dia pun akhirnya memberutal sampai dirinya dipecat dari pekerjaannya itu. Pack up your stuff, Jane. I don't want you back here. Ternyata pria yang dipukuli Jen itu tidak bisa menerima rasa malunya, sehingga ia bersama dengan gengnya menunggu Jen di area parkir untuk melakukan penyerangan. Namun Jen bukanlah orang yang mudah diperlakukan seenaknya. Ia berdiri dan menendang bagian kanyut pria itu dengan tajongan kuda, lalu melanjutkan untuk memukuli siapa saja dari geng tersebut yang berani mendekat. Bahkan seorang pria yang mencoba kabur berhasil ia tangkap dan ia hajar hingga tak sadarkan diri. Keberanian Jen bukanlah tanpa alasan. Sejak kecil, ia berlatih seni bela diri bersama dengan ayahnya. Lebih dari 10 tahun yang lalu, sang ayah yang merupakan seorang petarung pernah datang ke Hong Kong untuk mengikuti sebuah kompetisi, namun sejak saat itu ia menghilang tanpa jejak. Di dalam hatinya, Jen selalu menyimpan kekhawatiran tentang hilangnya sang ayah. Kini ketika ia telah tumbuh dewasa dan menjadi lebih tangguh, ia memutuskan untuk mengemas barang-barangnya dan berangkat ke Hong Kong dengan niat menyelidiki alasan mengapa ayahnya bisa menghilang. Leaving, Mama. Where are you going, honey? Hong Kong. Setelah berpamitan kepada ibunya, ia pun berangkat menuju Hong Kong. Namun, sebagai seorang pendatang baru di kota asing itu, Jen sama sekali tidak menyadari bahaya yang menantinya. What's the matter, lady? Where are you going? I'm looking for a youth hostel. For a trip, this is very nice. Follow me, come on. Begitu ia turun dari bus, sekelompok preman lokal menipunya dan membawanya ke sebuah tempat sepi. Jen sadar bahwa mereka hanya berniat untuk merampas barang-barangnya sehingga ia langsung melawan. This is the youth hostel. No, it's my land. Ia berhasil memukul mundur beberapa orang, namun jumlah lawan terlalu banyak dan ia tidak mampu menghadapi semuanya sendirian. Pada saat itulah seorang wanita melihat ketidakadilan yang terjadi di jalan dan turun tangan membantu Jen. Dalam keadaan linglung, Jen hanya sempat melihat wanita tersebut mengalahkan para preman, lalu semuanya menjadi gelap. Ketika ia sadar, Jen mendapati dirinya berada di sebuah kuil. Wanita yang menyelamatkannya ternyata adalah Master Su, yaitu seorang anggota cabang sekte Wudong di Hong Kong. I wanted to thank you. So go back to bed. Selama masa pemulihannya, Jen tekun bekerja di kuil, menjaga kebersihan tanpa pernah mengeluh, bahkan merasa iba pada seekor burung mati. Semua itu diperhatikan oleh Master Su. 5 tahun sebelumnya, Master Su pernah mengikuti pertandingan bawah tanah. Dalam pertarungan final, ia berhadapan dengan murid wanita dari Shaolin. Pertarungan mereka sangat sengit dan tidak ada pemenang yang jelas.
Namun karena lawannya tidak mampu membagi hadiah secara adil sesuai keputusan panitia, maka diputuskan bahwa masing-masing harus mencari murid perempuan untuk mewakili mereka dalam kompetisi berikutnya guna menentukan siapa yang sebenarnya yang lebih unggul. Very well. Fine. Selama hampir 5 tahun, Su mencari murid perempuan yang tepat. Kini ketika kompetisi tinggal 3 bulan lagi, Jen muncul secara kebetulan di tempat itu. Tujuan Jen memang untuk mengikuti kompetisi, namun dengan kemampuan bertarungnya saat itu, jelas ia bukanlah murid yang Su harapkan. Jika Jen benar-benar ikut serta, yang menantinya hanyalah kematian. Mendengar hal itu, Jen berniat untuk pergi, tetapi Su kemudian memutuskan untuk mengikuti takdir. Ia berkata, jika Jen bisa menyelamatkan seekor burung kecil yang sekarat, maka ia akan menjadi muridnya dan diikut sertakan dalam kompetisi. Dengan keterampilan bela dirinya, Su melakukan gerakan wudong yang rumit, memasukkan energi ke tubuh burung itu, dan dalam pandangan terkejut Jen, burung kecil tersebut hidup kembali dan terbang pergi. Meski terlihat nyata, semuanya hanyalah ilusi, namun sejak saat itu Su mulai melatih Jen. Inilah awal dari pelatihan khusus selama 3 bulan. Seperti pepatah yang mengatakan bahwa kaki yang goyah berarti seni bela diri yang goyah, langkah pertama bagi Jen adalah berlatih kuda-kuda setiap hari, tak peduli hujan ataupun angin, dimulai sejak mata terbuka di pagi hari. Bagi seorang pemula, latihan itu sangatlah sulit. Namun setelah 2 bulan berlatih keras, kemampuan kungfu wudong Jen meningkat pesat, kekuatannya pun semakin bertambah, meski tetap jauh dari level Master Su, sebab ia bahkan belum mampu membunyikan lonceng besar hanya dengan 1 tangan. Sementara itu, di sekolah seni bela diri Shaolin muncul seorang gadis misterius. Ia masuk ke ruangan latihan dengan arogan dan menantang 10 orang sekaligus. Salah satu murid wanita tinggi bertubuh besar mencoba untuk melawannya, namun langsung kewalahan menghadapi kekuatan luar biasa dari gadis itu. Jelas sekali kurang pengalaman tempur nyata. Saat itulah pihak Shaolin menyadari bahwa gadis misterius itu sangat cocok menjadi murid pengganti mereka. Gadis itu yang bernama Ling adalah seorang pengembara. Ia ditawari tempat tinggal, makanan, dan pelatihan selama 3 bulan dengan jaminan bahwa bahkan pendekar berpengalaman pun tidak akan mampu mengalahkannya setelah dilatih. Ling pun menerima tawaran tersebut dan 3 bulan berlalu dengan cepat. We use whatever work. At the heart of my work, the essence of martial arts is learning how to use that strength and speed to strike the enemy. Kompetisi bawah tanah yang diadakan setiap 5 tahun sekalipun akhirnya dimulai. Para kontestan adalah petarung wanita terpilih dari berbagai belahan dunia, semuanya merupakan karakter yang paling kejam. Setelah menandatangani surat pernyataan kematian, pertandingan resmi pun dimulai. Lawan pertama Jen adalah seorang petarung taekwondo. Tidak diragukan lagi, kemampuan tendangan lawan itu sangat hebat. Di bawah serangan tendangan beruntun, Jen sempat goyah hingga memberi celah lawannya untuk melepaskan pukulan keras bagaikan meriam listrik. Namun Jen menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan mulai mengendalikan ritme serangan lawan. Sebenarnya kemampuan Jen jauh lebih baik, hanya saja sebagai pertandingan pertama ia masih kaku.
Begitu ia menguasai keadaan, Jen berhasil menendang lawannya keluar dari arena dan memenangkan pertandingan. Shoo. Breathe. Observe. Learn. Di sisi lain, seorang petarung wanita bertubuh kekarnai ke panggung. Ototnya begitu besar hingga terlihat lebih maskulin daripada pria, namun lawannya hanyalah gadis berpenampilan kalem. Tak disangka, dengan satu pukulan saja, gadis kalem itu mampu menjatuhkan lawan besar tersebut. Pertandingan demi pertandingan berlangsung, masing-masing menunjukkan kekuatan spesial mereka. Jen benar-benar merasakan ketegangan arena, terlebih ketika muncul petarung bengis bernama Seta. Bahkan ketika lawannya sudah tergeletak, ia tetap menghajar tanpa henti, menendang kepala lawannya hingga terluka parah. Pertandingan terakhir hari itu adalah Ling dari Shaolin melawan lawan asal Israel. Dengan kemampuan bertarungnya yang nyata, Ling dengan cepat menjatuhkan lawannya keluar arena, menutup babak pertama. Para pemenang mendapat waktu istirahat, namun Jen tidak berdiam diri. Ia mencari preman yang sebelumnya mencuri dompetnya. Berbekal ilmu yang ia pelajari, ia menghajar mereka habis-habisan dan berhasil mendapatkan kembali foto ayahnya. I don't even care if you stole my money. I just want my Ronnie. pictures back. It's you. You mean this? Bye-bye, Daddy. Namun aksinya itu disaksikan oleh Master Su. Sang guru sangat marah karena ilmu yang ia ajarkan dipakai untuk memukuli preman, sehingga Jen diusir dan tidak lagi dianggap murid. Tersesat dalam kebingungan, Jen menatap foto ayahnya. Ia menemukan sebuah kartu nama dari panitia yang sebelumnya ia temui di arena. Jen pun kemudian menemui pria bernama Sang, yaitu panitia kompetisi, dan kemudian menunjukkan foto ayahnya. Sang mengenali ayah Jen dan mengatakan bahwa 10 tahun lalu ayahnya memang ikut kompetisi, namun tiba-tiba menghilang sebelum pertandingan final. Saat Jen ingin tahu lebih banyak, Sang menolak memberikan penjelasan. Sorry to hear that. I wonder what happened to him. Don't recall. I doubt it. Keesokan harinya, dimulai babak kedua dengan pertarungan senjata. Begitu gong berbunyi, pertandingan pertama pun dimulai. Seorang petarung berbaju putih dengan tombak langsung menguasai arena melawan lawan bersenjata Nunchaku. Nunchaku hanya efektif jarak dekat, sementara tombak membuat lawannya terdesak. Namun tiba-tiba sang pengguna Nunchaku membalikan keadaan, menyerang balik dan menjatuhkan lawan berbaju putih keluar dari arena. Giliran Jen bertanding melawan lawan bersenjata pedang besar. Ia memilih pedang sejenis. Pertarungan berlangsung sengit, Jen sempat terdesak karena kekuatan lawan yang lebih besar. Namun ia memanfaatkan celah serangan lawan, menembas punggungnya lalu menghajarnya hingga jatuh. Saat lawan masih linglung, Jen menendangnya hingga pingsan dan akhirnya menang. Weapon round 2. Winner. Pertandingan berikutnya adalah Seta melawan Cassidy, yaitu sahabat baru Jen. Seta dengan arogan membuang pedangnya. Dengan satu pukulan saja, ia mematahkan lengan Cassidy lalu menghajarnya habis-habisan.
Ketika Cassidy berusaha menyerah dengan merangkak keluar dari arena, Zeta malah mengelus pedang dan menyayat lehernya hingga mati di depan mata Jen. Sahabat satu-satunya itu pun tewas tragis, membuat Jen hancur dan sangat terpukul. Yang lebih buruk, lawan berikutnya bagi Jen adalah Zeta. Hey, Doctor! Meski ketakutan, Jen berusaha untuk menenangkan diri. Ling di saat bersamaan juga bertarung sengit di semifinal dan berhasil kemudian menang. Kini giliran Jen menghadapi Zeta. Dengan mata penuh tekad, Jen berusaha tenang menghadapi serangan brutal lawannya. Ia sempat terkapar dan dihajar habis-habisan. Semua orang mengira Jen mati, namun ia ternyata bangkit kembali. Kali ini ia menyerang dengan ganas, menghajar Zeta tanpa henti hingga lawannya tak berdaya dan akhirnya kalah. Mr. Cassidy. Saat kembali ke ruang tunggu, Sang kemudian muncul dan mengungkapkan bahwa 10 tahun lalu ayah Jen juga lolos ke final, namun dihabisi olehnya demi memenangkan taruhan. Kini ia berniat ingin mengulanginya dengan Jen, tetapi melihat Jen terluka lemah, ia pun menunda niatnya. Jen yang terluka parah mendatangi Master Su, memohon agar disembuhkan supaya bisa membalas dendam atas kematian sang ayah. Awalnya Su ini menolak, namun kemudian ia teringat kata-kata lama dan foto peninggalan ayah Jen yang bertuliskan bahwa yang paling dibutuhkan iblis adalah membuat orang baik berpaling. Su kemudian sadar bahwa kali ini ia tidak boleh membiarkan Sang menang. Ia pun menyembuhkan Jen semalaman dan keesokan harinya mendampinginya sebagai pelatih di final. You're right, Jane. She's crazy. She healed. Saat Sang melihat Jen sudah pulih, ia pun menjadi cemas. Final kemudian dimulai, Jen kemudian melawan Ling. Karena luka parahnya, Jen hanya bisa bertahan, terus terpukul tanpa sempat membalas. Semua orang mengira ia akan kalah, hingga ia melihat bayangan ayahnya memberikan semangat. Jen kemudian bangkit, melupakan rasa sakit dan melancarkan serangan balasan. Serangan demi serangan ia lepaskan, hingga akhirnya tendangan terakhir menghempaskan Ling ke air. Jen akhirnya menang sebagai pemenangnya. Sang kemudian panik dan mencoba kabur, namun ia pun ditangkap. You said my best were safe. You know the rules, Mr. Sang. Semua kejahatannya terungkap, termasuk keterlibatannya dalam kematian kerabat Su. Namun membunuh Sang tidak akan mengubah apapun, sehingga ia diserahkan ke pihak berwenang. Pertikaian panjang antara Wudong dan Shaolin pun akhirnya berakhir, di mana kedua sekte kembali terhubung, merekrut lebih banyak murid untuk berlatih bersama. Dan dengan begitu, film pun tamat.
Sekian dulu teman-teman untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. Terima kasih banyak telah menonton. See you next time and bye-bye.